Hati-hati, ini adalah 5 kebiasaan yang kedengarannya sepele, tetapi kalau dilakuin dalam jangka panjang, meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal sampai harus cuci darah. Kita akan membahas hal tersebut. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, dan hari ini narasumbernya. Dan saya Dr. Hamidah, spesialis penyakit dalam. Oke, Dr. Hamidah, berapa usia paling muda pasien yang cuci darah pernah ditemui? Paling muda tuh ada yang pernah usia 20-an. 20 tahun. 23 tahun. Oke, selama ini kan kita taunya kalau orang cuci darah tuh ke orang-orang usia tua, 50, Ya, 60 tahun. benar Nah, sekali. sekarang itu kan ternyata shift-nya itu ke arah anak-anak muda ya. Dan Benar. itu salah satu penyebabnya ternyata karena kebiasaan, betul nggak? Ya, salah satunya sih kebiasaan. Oke, nah kita akan membahas ya kira-kira kebiasaan apa aja nih yang sebetulnya tidak bagus untuk kesehatan ginjal kita. Yang pertama, apa nih kebiasaannya? Jadi yang pertama yaitu kebiasaan suka menahan kencing nih, Dr. Jeffrey. Oke, suka menahan kencing. Kenapa sih kalau kita nahan kencing itu bisa merusak ginjal? Oke ya, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk mekanisme kencing itu yang pertama harus ada ginjal yang normal, kemudian ada saluran ginjal yang menuju ke kandung kemih, nanti dari kandung kemih baru dikeluarkan kencingnya secara normal. Kalau misalnya kita suka menahan kebiasaan menahan buang air kecil, nanti lama-lama kandung kemih kita itu kan punya kapasitas tertentu nih buat menampung urin. Karena kebiasaan menahan akhirnya nggak keluar-keluar kencingnya ya akhirnya terjadi peningkatan di kandung kemih. Nanti kalau misalnya terjadi peningkatan pada bagian kandung kemih, nanti lama-lama naik itu meningkat sampai kena saluran atas-atasnya. Nanti kena saluran atasnya ya lama-lama nanti ke bagian ginjal. Oke, ginjal jadi kena rusak ya, Ya, karena menumpuknya cairan kencing. menumpuknya cairan kencing. Iya, meluber istilahnya ya. Ya. Nah, itu kan yang sering nahan kencing tuh kadang driver, supir-supir gitu ya. Ya, Mereka itu kan faktor kadang resiko pekerjaannya. jauh gitu ya, males kencing. Jadi sebetulnya nggak sehat juga ya kalau nahan kencing. Iya, kalau bisa ya senatural mungkin. Dan kalau ini kan kalau misalnya kelamaan juga menampung air kecil itu juga resiko pertumbuhan bakteri di kandung kemih. Jadi sebaiknya kalau kita nyupir sedia botol ya buat kencing. Ya, salah satunya mungkin alternatifnya Ya, boleh. cuma nanti keminum gimana? Oh iya, jangan nanti Jangan. ditandain. Ya, pasti kan Ditandain. paham lah punyanya sendiri. Iya, makanya ini hati-hati ya buat kalian yang kerjaannya sebagai supir, kalau nahan kencing itu ternyata nggak baik. Terus juga katanya kalau sering nahan kencing tuh bikin batu ginjal, betul nggak sih? Ya, salah satunya dari mekanisme penyumbatan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ginjal kita sudah bermasalah, nanti kan harusnya limbah-limbah atau elektrolit yang mungkin tidak terpakai lagi tuh harusnya dibuang. Mm-mm. Nah, nanti ada metabolisme beberapa mineral, nanti ujung-ujungnya tuh nanti membentuk suatu kristal. Harusnya ini terbuang lewat kencing, tapi karena kebiasaan menahan kencing atau mungkin ada penyakit lain, akhirnya kristal tersebut yang harusnya dibuang lewat kencing akhirnya tertahan. Nah, nanti kelamaan-kelamaan menumpuk ya nanti jadi batu ginjal. Oke, jadi juga ada Apalagi kaitannya kalau- sampai ke sana ya, batu ginjal. Apalagi kalau jarang konsumsi air minum. Air Oh, putih. sama juga ya, kurang air minum juga. Nah, kalau kita bicara tadi kan kita kebiasaan nahan kencing itu nggak bagus. Pertanyaannya, berapa lama sih kita boleh menahan kencing? Kalau misalnya sudah ada alarm buat kencing ya mungkin sebisa mungkin kita langsung menuju toilet ya, nggak perlu ditahan-tahan gitu. Iya, jadi sebaiknya jangan nahan gempanya gitu ya. Benar. Dikeluarin aja kalau selama masih memungkinkan. Semakin lama nahan itu justru nggak bagus untuk kesehatan ginjalnya. Sekarang kita lanjut lagi ya ke kebiasaan buruk nomor 2. Apalagi nih? Ini paling sering pada penderita lansia yang nanti gagal ginjal itu paling sering karena penyakit kencing manis. Oke, kencing manis ini artinya gula darah itu tinggi. Gula darah tinggi, Nah, benar. apa sih hubungannya gula darah tinggi sama bisa merusak ginjal? Ya, jadi kencing manis ini penyakit jahat ya. Dia nggak hanya ke ginjal kemana-mana lah pokoknya. Ke jantung, ke otak, stroke, ke kulit gitu kan, penglihatan. Nah, yang paling bahaya juga itu ke bagian ginjal. Jadi sebenarnya ginjal kita itu berfungsi buat menyaring glukosa ya kan, gula di dalam darah, di dalam tubuh. Tapi kalau misalnya gula darahnya berlebihan, maka kerja daripada ginjal itu menjadi lebih besar ya, beban kerja daripada ginjal. Kemudian kalau kita bahas kencing manis itu udah tergolong penyakit inflamasi kronis. Artinya nanti dia menghasilkan stres oksidatif, menghasilkan EGIPS ya, yang nanti ujung-ujungnya itu akan mengganggu mikrosirkulasi, salah satu di pembuluh darah di dalam ginjal. Oke. Akhirnya ya nanti ujung-ujungnya terjadi kerusakan, cedera pada ginjal, kerusakan ya akhirnya gagal ginjal. Mulai dari gagal Oke. ginjal akut sampai gagal ginjal kronik. Berarti itu efek jangka panjang kalau gula darahnya Jangka nggak terkontrol. panjang, benar. Oh, oke. Jadi kalau kita gula darahnya nggak terkontrol, semakin lama tuh justru ginjalnya akan bekerja keras. Ya, mungkin dari awal kita bisa ngelihat dari kandungan yang ada di urin, di kencing. Jadi mungkin kencing manis yang tahap awal yang udah menyerang ginjal, mungkin alarm yang pertama itu kalau ditemukan adanya protein di Ya. dalam kencing.
Oke, jadi kalau ada yang harusnya protein, disaring, ya protein atau albumin misalnya di dalam tubuh yang seharusnya disaring, tapi karena rusak ginjalnya bocor, akhirnya nggak bisa disaring masuk kembali ke tubuh, jadi akhirnya dikeluarkan lewat kencing. oke, itu jadi udah harus ada warning ya. Makanya sangat penting juga Warning, kita cek kadar gula sama cek kencing kita ya untuk melihat ya kalau udah ada kecurigaan gula, lebih baik konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. sesuai anjuran dokter. Ya, nah itu berbahaya banget kan tadi ya gula tinggi itu ternyata bisa merusak ginjal nih. Kadang orang nggak aware dengan masalah ini ya. Bahkan ini katanya salah satu penyebab tersering ya kalau Iya, penyakit. penyebab tersering untuk penyakit gagal ginjal Hmm. kronik, terutama pada usia-usia lansia. Oke, jadi sebetulnya yang lansia ini mungkin mereka udah menderita gula lama, tapi karena tidak Tidak ditangani. terkontrol, ya. Oke, nah Karena makanya. juga ada isu-isu bahwa karena mengonsumsi obat gula sama obat tensi yang banyak itu justru merusak ginjal. Itu malah mitos, Oke. kebalikan ya. Jadi justru masyarakat itu kalau misalnya dari awal sudah ada hipertensi, ada kencing manis, segera diobatin. Obatnya harus diminum, dikontrol rutin, harus teratur gitu. Itu justru malah menyelamatkan ginjal Anda. Oke, justru kalau kita minum obat gula, obat tensi teratur itu yang menyelamatkan ginjal, bukan malah merusak Bukan ginjalnya. malah merusak Ya, ginjal. ini masih nyambung juga ya. Ini ke kebiasaan nomor 3 apa tuh yang merusak ginjal? Kalau nomor 3 ini ya sama sepasang, yaitu tekanan darah tinggi. Oke, jadi sepasang ya gula darah tinggi sama tekanan darah tinggi. Ya, sementara di Indonesia tuh penyebab paling sering gagal ginjal kronik pada lansia yaitu kencing manis sama tensi, tekanan Oke. darah yang tinggi. Apa hubungannya tekanan darah tinggi itu bisa merusak ginjal? Ya sama sih, karena ketekanan darah tinggi itu akan merusak aliran darah yang berada di ginjal ya, sirkulasi yang berada di dalam ginjal. Karena tensinya tinggi, akhirnya aliran darahnya makin menyempit, aliran darahnya makin meningkat, merusak sel-sel yang ada di ginjal. Nefron-nefronnya menjadi rusak. Oke, jadi ada pengaruhnya dari sana ya karena tekanan darah tinggi akhirnya merusak sel yang di ginjalnya itu aliran tadi dan ya. pembuluh darah di ginjal. Oke, nah kenapa sih ginjal ini dia juga erat kaitannya dengan tekanan darah? Tentu, karena di dalam tubuh itu organ yang mengatur tekanan darah supaya bisa normal, yaitu salah satunya ginjal, selain daripada jantung. Jadi ginjal itu juga organ yang penting untuk menjaga kestabilan dinding pembuluh darah dan juga tekanan darah. Jadi kalau tekanan darahnya nggak stabil, ginjalnya rusak, otomatis tekanan darahnya makin rusak lagi. Ya, jadi kalau misalnya tensinya tinggi nggak diobatin itu menyebabkan gagal ginjal. Begitu juga kalau orang yang punya ginjal, penyebab masalah di ginjal nggak diobatin bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Jadi kayak saling berhubungan, tensi Iya. tinggi ke ginjal, ginjal yang bermasalah sebelumnya menyebabkan tensi tinggi. Iya, nanti Jadi lama-lama malah ke stroke dan lain-lain ya. ya bisa ke stroke, penyakit jantung koroner gitu, serangan jantung. Makanya harus berhati-hati lebih baik dari awal ya dari tangan itu. Jangan misalnya kadang orang kan nunggu mengobati tensi itu di tensinya 170 Kalau sudah dulu. komplikasi baru datang berobat Nah, gitu. nah. Karena rata-rata masyarakat itu bisa dibilang masih denial ya, masih ngeyel lah gitu. Tensinya normal, sesekali misalnya normal ya, dianggap udah sembuh gitu. Padahal banyak kondisi-kondisi tertentu, pagi, siang, malam yang ternyata kalau di tensi ternyata tekanan darahnya tinggi gitu. Iya, Tapi nggak terrecord, nggak tercatat. Makanya lebih baik kita punya alat tensi ya di rumah Iya. untuk monitor tuh gimana kita di rumah dalam keadaan rileks. Kalau masih ternyata tinggi, nah itu lebih baik ditangani dengan Ya, obat boleh tensi. nih sisipkan sebagian penghasilan kita buat kesehatan gitu. Jadi boleh beli alat tensi, beli alat cek gula darah, atau mungkin timbangan. Ya pokoknya sisihkanlah penghasilan kita untuk kesehatan. Betul ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya ke kebiasaan yang nomor 4. Apa itu? Biasa nomor 4 mungkin dari obat, herbal, atau mungkin jamu-jamuan ya. Oke, jadi ternyata minum obat dan jamu memang betul kalau secara sembarangan tuh bisa merusak ginjal. Ya, kalau dikonsumsi secara sembarangan tanpa anjuran dokter, tanpa pengawasan dokter. Oke, obat apa yang dia sebetulnya bisa merusak ginjal, tapi di sisi lain justru ada obat yang bisa menjaga ginjal? Oke, jadi ada beberapa obat yang kalau misalnya dikonsumsi berlebihan, dosisnya tinggi, terus-menerus gitu ya, tanpa pengawasan, itu bisa merusak ginjal. Tapi nggak semua kondisi tiba-tiba ya dalam satu pasien merusak ginjal gitu. Misalnya seperti obat golongan anti nyeri ya, obat lambung gitu ya paling sering ya. Kemudian obat beberapa jenis antibiotik, atau mungkin ada golongan obat-obat jantung dan pembuluh darah gitu. Atau mungkin dari obat tersebut sebenarnya aman nih dok, tapi karena dikombinasi dengan obat lain itu dapat meningkatkan toksisitas pada ginjal. Oke, kenapa obat tersebut dia bisa merusak ginjal? Ya, jadi ada beberapa obat yang mungkin kurang pas nih buat ginjal, entah karena mungkin obat tersebut menyebabkan reaksi pada ginjal, reaksi secara langsung pada ginjal, atau mungkin obat tersebut menyebabkan adanya penurunan aliran darah menuju ginjal. Ya, karena semua yang kita minum dan makan kan salah satunya dikeluarkan dari kencing kan ya? Iya, di metabolisme dibuang, diekskresikan lewat
urin. Ya, akhirnya kalau tadi terlalu banyak dosisnya itu yang bikin ginjalnya justru Bukan semakin nggak rusak. boleh ya dok ya, Nah. tetap pengawasan dokter ya. Jadi dosisnya, jumlahnya, berapa kali pemakaiannya ya itu tadi. Ya, terutama kayak tadi obat-obat nyeri kayak gitu ya, antibiotik tuh harus ada batasannya. Nah, kalau obat yang aman dikonsumsi jangka panjang ke ginjal tuh contohnya obat apa? Jadi memang obat-obatan itu ya ada yang aman buat ginjal, ada yang perlu perhatian gitu ya. Banyak kok obat-obatan yang ternyata aman buat ginjal gitu ya. Atau ada juga obat-obat yang mungkin perlu perhatian kalau misalnya fungsi ginjalnya menurun atau kreatinin darah ya. Kreatinin darahnya meningkat sekian itu udah dibuat tabel lah. Kita bisa belajar, bisa melihat gitu. Misalnya kalau misalnya fungsi ginjalnya sekian, oh obat ini aman. Fungsi ginjalnya sekian, oh obat ini boleh dikonsumsi setengah tablet misalnya atau setengah dari dosis biasanya. Gitu. Kayak obat asam urat, ternyata dia tuh aman, tapi ternyata kalau dosis sekian dengan kreatinin sekian, asam urat sekian, wah itu udah mulai perhatian gitu. Oke, jadi perlu kondisi perhatian khusus ya. Obat kencing manis juga seperti itu dok. Jadi kalau misalnya fungsi ginjalnya menurun, ya kita sebagai dokter udah memilih nih obat kencing manis apa yang aman buat ginjal. Oke, jadi itu harus diperhatikan ya. Sama mungkin yang sering miskonsepsi itu kan tentang jamu dan vitamin ya. Jamu juga sama kan tuh, dia herbal juga ada pengeluarannya kan dari kencing juga ya. Kalau kita yang herbal-herbal apalagi yang nggak jelas kandungannya terlalu tinggi segala macam, kita harus waspada juga karena ingat ginjal kita kan bertugas untuk mengeluarkan urin. Nah, kalau kita nggak perhatikan apa yang kita makan, hati-hati. Sama halnya dengan vitamin ya. Kadang kemarin tuh ada juga berita katanya konsumsi vitamin D bisa sakit ginjal. Ternyata dicek vitamin D-nya 50.000 IU sehari. Itu kan di atas dari nilai normal banget ya. Nah, itu kan udah sembarangan. Makanya vitamin-vitamin pun sebetulnya aman. Cuman ya diperhatikan dosisnya. Segala sesuatu kalau berlebihan juga nggak bagus. Minum air putih aja kebanyakan juga nggak bagus kan. Kalau sampai kita minum 10 liter sehari gitu ya. Dan makanya sangat penting nih apa yang kita konsumsi. Saran saya jangan suka konsumsi secara sembarangan. Pertimbangkan sekali untuk berkonsultasi dengan dokter. Nah, sekarang kita ke kebiasaan yang terakhir nih. Apa? Kebiasaan terakhir ya tadi mungkin udah disebutkan ya, air putih, konsumsi air putih yang kurang. Oke. Kenapa air putih kurang ini dia juga bisa merusak ginjal? Kenapa kurang air putih ya, kurang minum itu juga bisa merusak ginjal. Karena kalau misalnya kita kurang minum air putih, artinya volume di dalam darah tubuh kita berkurang. Kemudian akhirnya aliran darah menuju ke ginjal juga berkurang. Itu berarti ya nutrisi menuju ke ginjal akhirnya berkurang. Oke, ujung-ujungnya ginjalnya jadi bekerja lebih keras ya? Lebih keras, mungkin ditandai dengan kencing yang menjadi lebih pekat gitu. Oke, tapi kalau kebanyakan minum jadi sering kencing juga. Iya. Jadi gimana? Ya selama tidak mengganggu aktivitas ya tidak masalah. Ya, jadi ya kita sarankan mungkin ya 1,5 sampai 2 liter per hari. Iya, disesuaikan dengan aktivitas dan kebutuhan dari tubuh kita juga ya. Aktivitas. Terus ada juga yang bilang katanya kalau minuman berenergi itu yang bikin kita jadi melek itu justru merusak ginjal. Benar atau tidak? Benar sih, lebih banyak benarnya. Jadi kalau misalnya minuman berenergi, terkadang ada beberapa kandungan yang mungkin tidak disebutkan atau mungkin disebutkan tapi komposisinya nggak sesuai. Minuman berenergi itu kadang kebanyakan dia mengandung glukosa tinggi ya, gula tinggi yang nanti bisa langsung merusak ginjal atau lewat yang tadi penyakit kencing manis. Oke, jadi seringkali kandungannya itu ada yang tidak bagus untuk tubuh dan itu jumlahnya terlalu tinggi. Benar. Apalagi kadang kan orang kalau misalnya dia kerja gitu kan nguli minum energinya kadang terlalu over gitu ya. Sehari langsung 3 botol gitu ya. Ya, pengen instan gitu kan, pengen cepat ngerasa kuat gitu. Iya, lebih baik kalau kita perlu energi minum kopi aja cuman minim gula. Jangan lebih dari 3 cangkir per hari juga ya. Itu justru bagus tuh untuk tubuh kita.